Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Malinda dari Prodi PGSD semester 7. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi saya yang berjudul tentang professional image. Langsung saja kepada materi, yaitu pada era globalisasi saat ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran norma yang ada. Selain itu, banyak orang-orang yang telah banyak mengalami kemerosotan moral. Hal itu bukan hanya berdampak pada kalangan remaja yang menjadi pelajar, namun telah merajalela pula pada orang-orang yang sudah bekerja. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah dianggap wajar oleh mereka. Kata professional image telah banyak diketahui oleh masyarakat luas, namun pengertian yang muncul oleh seolah-olah hanya untuk kalangan manajer ataupun kalangan pekerja kantoran saja. Padahal sesungguhnya istilah professional image ini berlaku untuk semua kalangan dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Nah, selain itu, banyak perusahaan yang kurangnya menerapkan professional image dalam bekerja sehari-hari yang secara otomatis akan menjatuhkan image perusahaan tersebut. Tanpa kita sadari, apa yang Anda kenakan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda kerjakan, dan apa yang menjadi prinsip hidup Anda dapat membentuk kesan keseluruhan mengenai diri Anda. Image di abad modern atau era globalisasi ini memegang peran penting dalam menunjang keberhasilan seseorang. Bahkan, kemanapun dan profesionalisme seseorang bisa tercermin dari cara mereka berpenampilan, baik dari perilaku maupun sikap. Citra adalah refleksi Anda yang paling nyata dan dapat diperlihatkan apa yang akan terjadi dalam diri Anda. Bila Anda mempunyai keinginan untuk dapat menaklukkan dunia, hal itu tampak. Bila Anda merasakan dunia mungkin saja menaklukkan Anda, itu pun akan terlihat. Citra bukanlah sesuatu yang palsu. Citra adalah kesan tentang diri Anda yang dibentuk oleh orang lain ketika pertama kali ketemu dan melihat Anda. Begitupun Anda membentuk kesan yang sama mengenai orang lain setiap hari. Ketika orang bertemu dengan Anda, kesan yang mereka bentuk mungkin sama persis dengan kesan yang Anda ingin mereka rasakan, atau mungkin juga berlawanan dengan apa yang Anda maksudkan. Dalam dunia bisnis, citra diri Anda akan sangat menentukan langkah Anda selanjutnya. Apakah Anda akan segera memperoleh pekerjaan atau disingkirkan pada wawancara pertama? Apakah Anda ditanggapi secara serius atau hanya dianggap sebagai kelas teri? Ataukah dapat maju dan bertahan dalam pekerjaan yang sama? Namun satu hal yang perlu diperhatikan di sini, banyak orang yang tidak menyadari betapa pentingnya professional image untuk diri sendiri maupun untuk perusahaan di mana Anda bekerja. Nah, menurut Ted Hoogenstra, profesional adalah mereka yang memiliki kompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya. Kompetensi menurut Ted Hoogenstra, Hey Group, The Netherlands, pada tulisannya yang berjudul Integrated Management of Human Research. Kompetensi adalah karakteristik pokok seseorang yang berhubungan dengan unjuk kerja yang efektif pada jabatan tertentu. Nah, orang yang profesional adalah yang pertama, orang yang tahu akan keterampilan dan keahliannya. Yang kedua, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau keinginannya itu. Yang ketiga, hidup dari kegiatan yang dilakukannya tersebut. Dan yang terakhir yaitu bangga akan pekerjaannya tersebut. Sedangkan image adalah gambaran atau potret diri Anda, di mana image yang Anda tampilkan akan mencerminkan perusahaan Anda. Image adalah alat komunikasi, bagian dari paket keterampilan Anda, dan papan untuk mengiklankan siapa Anda, apa yang Anda kerjakan, dan seberapa baik Anda mengerjakannya. Citra profesional Anda merupakan gabungan 3 persepsi. Yang pertama yaitu cara Anda memandang diri sendiri dari dalam memandang keluar. Yang kedua, cara orang lain memandang Anda dari luar memandang ke dalam. Dan yang terakhir yaitu cara Anda ingin memandang diri sendiri dan dipandang. Jadi,
Kesimpulannya, professional image adalah gambaran tentang keprofesionalan Anda. Seorang yang memiliki professional image adalah seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan, juga sikap, mental, dan tingkah laku yang terpuji. Segala sesuatu yang dihasilkan dan dari perbuatan dan pekerjaannya dijamin berada dalam kondisi yang terbaik dan mendapat penilaian yang objektif dari semua orang. Ada beberapa yang mempengaruhi professional image. Nah, seseorang atau tenaga profesional tidak dapat dinilai dari satu segi saja, tetapi harus dari segala segi. Selain keahlian dan keterampilan yang dimiliki, juga perlu diperhatikan sikap dan mentalisasinya, di antara lain yang pertama yaitu cara berbicara. Nah, pengertian cara berbicara. Pengertian bicara yaitu berbicara adalah menyampaikan informasi secara lisan melalui ucapan kata-kata atau kalimat. Dapat dikatakan bahwa berbicara adalah suatu usaha untuk mengungkapkan suatu perasaan, gagasan, ide, perasaan dengan ucapan, kata, atau kalimat. Untuk mengungkapkan suatu perasaan, gagasan, atau ide dapat pula melalui bahasa badan atau body language, yaitu dengan cara ekspresi, gerakan, isyarat, ekspresi wajah, dan pandangan mata, dan sebagainya. Lalu, fungsi berbicara. Dalam berbicara terdapat dua fungsi. Yang pertama yaitu berbicara sebagai melahirkan pesan. Yang kedua yaitu berbicara sebagai alat komunikasi. Nah, berbicara yang melahirkan pesan contohnya itu perasaan kagum, perasaan senang, perasaan cinta, dan lain-lain. Yang kedua yaitu berbicara sebagai alat komunikasi, yang contohnya yaitu melahirkan ide, gagasan, isi hati, menambah pengetahuan, memperlancar pergaulan juga. Selanjutnya yaitu cara berbicara di depan umum. Dalam berbicara di depan umum diperlukan teknik untuk menyampaikan informasi. Dalam berbicara pasti menemukan kendala-kendala yang sering muncul dalam diri sendiri, seperti malu, canggung, kurang percaya diri, dan lain-lain. Beberapa cara untuk mengatasi agar mampu mengatasi keadaan di depan umum untuk menyampaikan gagasan, ide, pikiran, dan antara lain yaitu yang pertama, percaya diri, yang kedua, kuasai materi, yang ketiga yaitu volume suara, yang keempat, kontak mata, yang kelima, santai, yang keenam yaitu semangat, yang ketujuh, penuh gaya, yang kedelapan yaitu variasi kata, yang kesembilan yaitu kalimat yang ringkas, yang kesepuluh yaitu imajinatif, yang ke-11 yaitu penuh humor, dan yang terakhir yang ke-12 yaitu tersenyumlah. Yang kedua yaitu cara berbusana. Penampilan adalah bagian dari gambaran atau cermin dari kepribadian seseorang. Maka ketika seseorang berpenampilan rapi dalam berpakaiannya, hal tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut menaruh perhatian dengan dirinya. Yang terakhir yaitu yang ketiga, cara bertelepon. Bertelepon merupakan salah satu sarana komunikasi secara lisan, sehingga cara berkomunikasi menggunakan telepon juga menggunakan etika yang ada agar komunikasi yang dilakukan dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya salah pemahaman tentang isi pembicaraan di telepon serta menghasilkan suasana yang nyaman. Hal yang perlu diingat adalah bahwa cara Anda bertelepon dapat menaikkan atau menjatuhkan citra diri Anda dan pada akhirnya akan menjatuhkan atau meningkatkan citra perusahaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, keprofesionalan seseorang tercermin dari bagaimana cara Anda berpenampilan, bertutur kata, dan bersikap. Maka dari itu, kita harus memperhatikan hal itu sejak dini, agar setelah Anda bekerja atau sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jika Anda berpenampilan yang tidak baik, tidak rapi, dan tidak enak dipandang, maka image yang terpancar dari dirinya terkesan seperti luarnya. Namun sebaliknya, jika Anda berpenampilan rapi, serasi, enak dipandang, maka orang yang melihatnya akan simpati kepadanya. Dalam berpakaian, salah satu hal yang sering tidak diperhatikan oleh banyak orang yaitu keserasian. Berpakaian tidak perlu mahal, namun cukup serasi telah membuat image Anda naik beberapa tingkat.
pertama yang baik kepada siapapun. Bagaimana Anda menciptakan 30 detik pertama itu menjadi terkesan karena pada saat itu image yang Anda miliki akan sangat terlihat. Selain itu, Anda pun harus memperhatikan rasa simpati Anda. Seseorang akan sukses adalah ia yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Maka dari itu, Anda harus terkesan ramah terhadap siapapun yang berada di lingkungan sekitar Anda.